Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya cek mikrofonnya dulu. Oke, aman. Jadi saya Muhammad Rizky Saputra, NPM 517221046 dari mata kuliah geotomografi. Jadi di sini saya akan menjelaskan penggunaan PyGimni dalam cross-hole seismic. Jadi untuk soal yang pertama itu, buatlah model sintetik menggunakan 5 lingkaran dengan diameter yang berbeda-beda. Buat dari renang yang kecil hingga yang besar. Variasikan juga nilai kecepatannya. Nah, dimensi topografinya itu dibuat 30 kali 40 meter. Kemudian untuk forward modelingnya diberikan noise level 0,015 dan noise absolutnya 10 pangkat minus 5. Dan juga eh, menggunakan 15 sensor serta melakukan diferensial tomografi dan juga coverage rate. Sebenarnya dari eh, ini sebenarnya ada di websitenya Pak Jimny sendiri. Cuman di sini akan saya demonstrasikan. Pokoknya yang pertama import PyChemly dulu SVG, kemudian import NumPy, SVY, kemudian ada import matplotlib dot pyplot SPLT, kemudian ada import PyGimli dot mesh tools SMT, ini buat nanti bikin meshnya, kemudian import PyGimli dot physics dot travel time STT. Kemudian ada sini ini sebenarnya ngikutin dari websitenya itu, dia itu ada ngedefinisin si color map itu sebagai inferno. Jadi ini saya ikutin dulu aja units, units once well, kemudian inferno. Oops, sorry. Real details hari ini kok my titik. Nah, kemudian yang pertama kita masukin parameter buat si pengaturan dari desain surveinya. Sorry, desain survei apa sih namanya? Em, dari mesh-nya lah. Itu bentar saya mampir dulu. Mesh builder. Sorry. Dia parameter awal. Oke, jadi yang pertama itu ada pH spacing. pH spacing itu apa? Dia tuh borehole spacingnya. Di sini kita buat karena diminta adalah 30 kali 40 ya. Jadi ini buat 30 dan pH length dengan 40. pH length nih, gampangannya adalah pH spacing itu yang ke bawah, yang Y-nya, dan pH length tuh si apa sih namanya? Y-nya. Sorry, X-nya. Kemudian kita definisin juga sensor spacingnya sama dengan 2,7. Kenapa 2,7? Karena kan tadi yang diminta adalah eh, sebanyak 15 sensor ya. Berarti kita kan 40 dibagikan 15 itu kan 2,6. Sebenarnya dibulatin jadi 2,7. Kemudian kita buat wordnya dulu. Guna word ini gimana ngomongnya? Itu kayak base-nya, benar-benar base-nya dari si eh, model sintetik yang bakal kita buat. Itu tinggal empty dot create rectangle. Karena ini kan bentuknya itu apa namanya persegi panjang, jadi kita buatnya create rectangle dan kurung start sama dengan 0. Kemudian
minus BH solvent. Kenapa pakai BH length? Karena yang tadi saya bilang BH, sorry, BH length itu Y-nya, sorry maaf. BH spacing itu borehole spacing itu yang jarak antara kedua borehole-nya. Jadi kan yang satu di meter ke 0, satu di meter 30. Kemudian si BH length-nya itu kedalaman dari cross hole-nya, dari hole-nya itu. Nah, ini kenapa kok BH length-nya itu minus? Karena kan ke kedalaman ya, jadi kan semakin bawah kan semakin minus. Plus 3. Kenapa ini di plus 3? Sebenarnya ini buat biar agar ada space di sensornya nanti sih. Kemudian koma dari n-nya ya spacing oh, marker oke terus kita print depth depth sama dengan eh, minus np dot arrange sensor spacing lalu bh underscore length plus sensor square spacing koma sensor spacing. Jadi ini gunanya untuk apa? Ini sebenarnya buat buat si nanti dari build boardnya tadi. Jadi ini dimulai dari kedalaman minus minus jebol dari si sensor spacingnya minus 2,7. Kemudian dari pH length ditambahin sensor spacingnya. Jadi hingga minus 40-an. Dan itu bertahap setiap 2,7 meter. Kita sensors dengan np.zeros. Nah, ini apa? Ini itu buat si kita nyiapin buat matriks buat si borehole-nya, di mana masing-masing itu punya eh, depth dari sensor itu sendiri. Punya sensors dan ini buat ngeset kolom X dari borehole kedua, di mana biar dia itu sama dengan 30, sorry, iya 30 meter di kanannya dia. Lalu sensors di dua, wah, satu, NP, select, burung. Ya. Ini buat ngisi kolom Y dari kedalamannya dari kedua borehole. Dan dia MV. Wait, wait. MPSNP. Oh, astagfirullah ini NP. Nah, oke. Kemudian kita mulai input si eh, oh ya ini bisa dicek dulu sebenarnya pakai VG nah, pakai fungsi pg.show pg.show kurung nah ini merupakan hasil dari eh,
yang kita buat tadi, dimana kan benar kan, ini kan kedalaman 40, kemudian ke kanan 30. Nah ini ada space sekitaran 3 meter. Ini sebenarnya buat nanti di apa namanya ditaruh geofon biar nanti kelihatan lah ada yang misalnya di bawah kan. Nah ini kan di markernya pengen bagian markernya. Oke, kemudian kita masuk ke input dari kan kita anggapannya adalah eh, di area ini tuh ada semacam anomali input apa namanya? Udah nggak jelas. Oke, jadi buat input datanya itu sebenarnya kita bakal masukin berupa rectangle juga. Jadi di sini kita definisinya sebagai C aja karena circle ya, circle 0 dengan kembali caranya dengan empty dot create create circle burung position sama dengan burung. Nah, ini kita masukin parameter bukan parameter sih. Kita masukin koordinat lokasi dari rectangle kita yang ingin kita masukin. Misal saya ingin buat 7,10 gitu. Jadi ini di koordinat 7,10. Cuman kan tadi itu minus jadi 7,-10. Kemudian radius saya buat sama dengan 3 dan end segments sama dengan 25. Kemudian jangan lupa marker sama dengan 1. Nah, marker ini buat hasilnya buat tandain ini tuh layer satunya. Dan C1 sama saya kopas saja sebenarnya. Nah, ini misalnya kita buat di 2, minus 8 gitu misal. Kemudian radiusnya kita buat 5, 6 deh, boleh deh lebih gede. Dan markernya jadi 2. Kemudian C2 dan empty gitu. Ini misalnya kita buat berapa ya? Karena kan kuotanya sampai 30 ya, kita buat di agak gede deh, sekitaran 20. Kemudian di kedalamannya -30. Radius ini sebenarnya seberapa besar sih diameternya? Kita buat 4 aja deh. Dan marker di set 3. Terus kemudian lanjut ke C3 sama dengan MT Great Circle. Kemudian ini tuh kita setting jadi misal 10 deh. 10 minus dalamannya enggak, 15. Radiusnya kita buat 2, markernya dibuat jadi 4. Kemudian objek kelima sama dibuat berapa ya? 15 deh. 15, kemudian di kedalamannya kita cari ya ke tengah-tengah itu 25, radiusnya kita buat 5 deh. Kan ya 5. Nah, kemudian kalau udah itu di kita definisiin semua jadi geom. Ini terserah namanya kita ini, tapi di ini apa namanya geom itu. Nah, ini tuh buat ngabungin apa ya? Ngabungin dari semua yang telah kita buat. Jadi yang Word tadi juga dimasukin Word tambah C0, C1, C2, C3 tambah C4. Nah,
Dan kita buat fungsi loopingnya di sini. Buat ini tuh kita menambahkan posisi dari sensor ke dalam geometri biar si mesh itu bisa mengenali si sensornya ini. Person sensors, dua, geom. Masukin GM -nya tadi dot create node gg os sensor yang ke nol dan sensor satu. Oke udah kemudian kita buat mesh underscore fwd dengan empty dot create mesh oleh geom quality-nya di sini buat default aja ngikutin dari webnya. Mereka kalau eh, dari quality ini kita buat 34 dan areanya dibuat 0,25. Quality-nya ini kalau semakin nilainya semakin tinggi ya semakin bagus, semakin rapi mesh-nya. Kemudian si 0,25 ini buat batasi dari ukuran maksimum elemen mesh-nya. Jadi semakin kecil dia itu semakin semakin rinci lah. Kemudian di sini saya akan uh, definisiin velocity-nya itu didefinisiin dulu velocities-nya. Velocities dengan nv.array array guru. Ini tuh dibuatnya urut berdasarkan si markernya ya. Jadi buat yang si backgroundnya sini akan saya buat kecil aja 1500. Kemudian buat yang pertama itu radiusnya cuma 3 berarti nggak yang seberapa. Jadi berarti kita dibuat 2200 saja. Dan yang besar itu dibuat 3000. 3000 lalu 2500 dua ribu sama 2700 lah. 2345. Oke. Kemudian si velocity ini kita masukin ke sini dalam model yaitu velocities burung mesh underscore fwd dot cell markers. Jadi itu dia biar manggil si fungsi cell markers tadi dari MSFWD ini. FWD ini kan gabungan dari ini ya. Udah coba plot sama dengan pg.show kurung mesh terus kalau FWD model log scale nggak usah di log scale sama dengan false kemudian label sama dengan hidup unit file color map-nya sorry tambah sama dengan pg.gmap file. Ini kan tadi kan didefinisiin di awal ya, numerical R. Terus dibuat n lives sama dengan 3. N lives ini buat ngasih apa ya? Ngasih jumlah level warna. Oh, sorry ada yang out of bounds ini. Hmm,
Nah, ubah di berapa ya? Agak lebih tinggi jadi 20-an. Oh, ini radius 60 mudah. Hmm, kita buat biar nggak bertabrakan aja, dibuat lebih geser ke tengah. Coba sip. Situ ini yang mana yang berapa ini? 20. Yang 30 kita buat 35. Oke. Dan yang ini di 10. Nah, ini dibuat agak turun dikit 17 harusnya aman. Oke. Nah, ini udah jadi kayak apa namanya? Ini adalah anggapannya adalah anomali-anomalinya yang akan dilakukan fraud modeling nanti di barang spesifik ini. Nah, di sini tuh backgroundnya tuh dibuat 1500 saja karena sebenarnya yang anggapannya itu adalah normalnya, ya. Kemudian ada button-button pengotornya itu anggapannya dengan variasi velocity yang berbeda. Kemudian kita lanjut bakal membuat kinetic data generation-nya. Oke, jadi dibuat dulu scheme sama dengan level time dot create browser data sensors. Itu buat istilahnya ngisi lah, buat ngisi otomatis dari si pengirim atau dari source ya ke receivernya. Hasilnya itu diharapkan berupa geometri. GR sama dengan dot time manager. Ini buat dia bakal yang ngatur simulasi inversi dan juga visualisasi nanti. Terus data. Sini kita bakal nyelemin forward modelingnya. Simulate. Yang kita definisin dulu mesh-nya. Mesh-nya itu kita pakai mesh score level itu tadi. Proses faksi sih. Nah, terus sim-nya tadi kita udah definisin juga kan. Sim slowness. Kemudian satu per model. Yang kita tahu adalah slowness kan sepernya si kecepatan ya. Yuk, sama dengan nah. Lalu take notes dengan 4. Ini jumlah not sekunder baterai TSI sebenarnya. Sebenarnya lebih banyak itu nanti hasilnya bakal memperhalus juga. Ini masuk ke filteringnya sih sebenarnya. Dan nah ini ada noise level. Nah, berdasarkan tadi persyaratannya adalah noise levelnya dibuat 0,0015. Jadi kita masukin 0,0015. Kemudian ada noise absolute-nya. Tadi diminta yang berapa? 10 minus 5 berarti 1 min 5. Ini kita buat sheet sama dengan 1,37. Kita sorry, AXCB sama dengan dt.show VA data use post sama dengan false. Nah, datanya ini nanti isinya berhasil dari simulasi dari
TX, di mana TX itu ya tadi source-nya, TX itu receiver-nya, kemudian sama waktu tempuhnya. Dispose false-nya ini eh, di mana nanti hasilnya tuh plotnya menggunakan indeks dari source ke receiver-nya, bukan dari berdasarkan posisi fisiknya. Jadi ini kita coba run dulu. Sambil nunggu, ini udah keluar. Di sini hasilnya adalah dari forward modelingnya tadi, di mana diketahui yang kiri atas ini kan memiliki apa ini? eh velocity yang paling tinggi ya. Karena nah ini berdasarkan si data inputnya, emang yang kiri atas ini memiliki velocity yang tinggi. Jadi sebenarnya apa hasil dari ini tuh dia itu hanya ngikuti dari yang data awal yang kita input. Sini kan lebih kecil, karena ini juga lebih kecil. Radiusnya 2, dia itu punya velocity sebesar 2000. Sedangkan yang di si atas kiri ini, kenapa dia bisa kuning banget? Karena dia memiliki, anggapannya adalah dia memiliki velocity sebesar 3000. Terus kalau udah kita masuk ke bagian inversi. Nah, buat inversi ini kita buat dulu refinement. Namanya refinement. Kita buat default aja 0,25 dari sananya. Sebenarnya refinement ini buat menghalusin si mesh-nya sih. Maksudnya semakin kecil angkanya itu maka semakin eh, semakin rapat dan juga detail juga. Kan definisiin X sama dengan dot arrange kurung nol, sorry, jadi apa ini? Lihat spacing plus refinement tensor scope spacing kalikan refinement. Nah ini kan berguna kan akhirnya refinement di sini tuh buat ya ini biar apa dia itu eh itu buat ini buat yang kontrol di resolusi buat si horizontalnya karena bukan spacing ya spacing tadi kan yang X-nya yang 30 kan. Lalu dibuat Y sama dengan minus NV dot range kurang 0 dan BH underscore lain ditambah 3 juga tambah 3 karena tadi kan awal juga ditambah 3 dan sensor underscore spacing balikan refinement sama sebenarnya. Lalu kalau udah kita definisiin juga mesh-nya sama dengan BG dot mesh terus
Grid X Y dibuat buat bikin meshnya yang akan dibuat inversi nanti AX underscore dengan pg.show mesh put dengan itu nanti buat nunjukin hasilnya dan AX dot plot sensors dua nol sensors dengan itu buat apa? Ini tuh buat nambahin nanti titik-titik sensornya dan dibuat infodel sama dengan mgr dot invert data itu masukin data parameter yang jadi data ini maksudnya itu data terus mesh sama dengan mesh seg nodes dengan tiga lambda ini apa lambda itu fungsi regularisasi yang kemarin udah pernah dibahas itu semakin besar nilai semakin smooth dan tapi kalau semakin besar juga kita overfitting dan z width jadi kita buat satu kita buat whiteningnya satu aja user gradient sama dengan false kemudian verbose sama dengan oke kemudian karena si Pak Jim ini sebenarnya inversinya pakai ini ya pakai eh, algoritma si Chi-square. Jadi kita perlu tahu juga hasil Chi-square berapa. Kita, kita bisa tulis ini Chi pangkat 2 sama dengan kurung titik 2 titik 2 F. Ini biar nggak tambahin banyak angka koma. Dua, titik 2 lagi. Kemudian dot format kurung mgr inf Chi. Coba run. Nah, ini eh lumayan cukup menga ambil apa sih? Lumayan memakan waktu yang lama karena kan ya namanya inversi ya pasti ada iterasinya. Nanti itu iterasinya didapatkan setelah melewati suatu ambang tertentu yang disetting oleh udah ada di library Pagemly. Seingat saya itu di bawah 1% ya. Kalau bisa. Nah, ini tuh masih nunggu sebenarnya. Kemudian kita bisa sambil nunggu sambil mempersiapkan plot buat yang hasil inversinya tadi. Tadi kan yang di print di sini kan hanya si apa namanya? Si raw-nya saja, maksudnya belum ada hasilnya. Hasilnya itu belum diplot, jadi fix, kita buat dua plot AX1 sama AX2 dengan plt.subplot satu dua fix size-nya 8,7 share X terus share Y sama true. Oke, ini kita buat AX1 dan set seperti itu. Ini merupakan true modelnya, true model. Kemudian plot yang kedua itu judulnya set
Sensor digital inversion mode result dan AX, JB, dengan PG ratio. Nah ini eh, menampilkan model dari eh, kecelakaan yang asli yaitu yang ini dari forward modelingnya tadi di mesh FWD, kemudian model AX sama dengan AX1, show mesh sama dengan Pedro, label gitu, unit pen, kemudian Gmap, Gmap, turun sama file. Ini kita buat canvasnya sama dengan tiga. Dan kita masukin si sensornya di plotnya pakai for x in, for x in AX1, AX2, AX2 plot, sensors 2, 0, sensors 2,1. W, ini artinya apa? W itu artinya wet circle. Wah, tapi dua. Nah, ini kita hasilin, sorry, hasil bukan menampilkan si hasil inversi itu dipakai MGR show result kurung AX sama dengan AX2 model, sorry, log scale sama dengan false, yang left-nya sama dengan 3. Ini kita tambahin trackpad-nya juga, MGR draw trackpads AX sama dengan AX2, colornya sama dengan 0,8 biar eh, nggak seberapa putih juga, warnanya abu muda, dan alpha. Oke, kemudian fit dot type hot fit dot type oh, sorry kok fit VK. Nah, jadi ini hasil dari perbandingan true model sama si hasil dari inversinya, yaitu di mana yang true model ini eh sorry, di mana versi model ini sangat terpengaruh oleh si true model ini. Jadi bisa lihat sendiri ya, ini kan velocity-nya besar, jadi dari inversinya pun dia tuh velocity besar. Dan di mana dia itu juga dilewati oleh banyak raypad. Nah, ini menandakan sebenarnya si hasilnya ini, hasil dari inversi ini udah bisa ngerepresentatif dari borehole, sorry dari borehole, dari cross hole seismic ini bisa, dia tuh bisa ngelihat apa ya, semacam adanya anomali di daerah tertentu menggunakan si cross hole ini.
Jadi kayak misal di sini tuh bisa dilihat kayak apa ya kontrasnya beda sendiri. Jadi kemungkinan itu ada sesuatu di situ. Ya. Oh ya, sama yang terakhir ini coverage iPad-nya, coverage iPad. Sebenarnya kan udah kelihatan ya di sini. Bisa kita buat lihat lebih kelihatan lagi. Fig AX dengan PLT subplot MDR dot show coverage AX sama AX karena cuma satu AX doang. Si map sama dengan cleans. Lalu MGR dot draw paypatch AX sama dengan AX color sama dengan di sini tak buat saya buat red aja biar kelihatan kemudian alpha 0,3 dengan P sama dengan AX dot plot sensors 0, 0, sensors 2,1 nyala black kemudian unil circle nah sini kan bisa kelihatan ya mana yang raypadnya yang paling banyak dilalui dan dia tuh paling banyak melalui daerah tengah sini atas sini juga dan di bawah ini minim raypad yang lewat sini karena kenapa karena emang nggak ada apa-apa di bawah sini yang agak naik ini ya baru kelihatan karena emang ada sesuatu di situ. Ini juga yang tengah ini banyak kayak semacam apa ya banyak repet yang lewat situ karena ya emang velocity yang di sini cenderung lebih besar dibandingkan velocity yang lainnya. Di atas kiri juga emang di atas tengah sini. Jadi udah kayak udah cukup sekian buat yang soal nomor satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.